Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Aprilia dari Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan men-sharing bagaimana kegiatan saya selama magang di PT Kereta Api Indonesia Persero. Sebelum ke inti video, mari kita mengenal profil dari perusahaan Kereta Api Indonesia Persero. Mari kita simak. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Wilayah kerja PT KAI di Indonesia tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, yang terdiri dari daerah operasi 1 hingga 9 dan divisi regional 1 hingga 3. Nah, itu merupakan profil singkat dari perusahaan Kereta Api Indonesia Persero. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kegiatan saya selama melaksanakan magang selama 4 bulan di PT Kereta Api. Yang pertama, saya magang pada unit SDM dan umum. Di unit SDM dan umum, kegiatan yang saya lakukan yaitu kurang lebih saya membuat ID card, lalu persiapan untuk diklat. Kita juga banyak melakukan scanner data, serta pencarian arsip dari setiap pegawai, serta pembuatan data-data yang harus dimasukkan ke dalam website KAI. Kita juga pada tanggal 15 Agustus itu pertama kali masuk pada unit SDM dan umum, kita langsung dikasih kepercayaan untuk mengikuti kegiatan rekrutmen pegawai baru yang akan dilakukan oleh unit SDM dan umum. Selain itu, pada unit SDM dan umum kita pernah berpartisipasi dalam kegiatan HUT KAI yang dimana semua persiapan mulai dari kaos, terusnya tiket, serta tiket door prize, hadiah, dan lain sebagainya itu dilaksanakan dan dibuat oleh SDM dan umum. Selain itu pula ada kegiatan-kegiatan lomba untuk penyambutan HUT KAI untuk semua anggota karyawan dari PT KAI Daob 3 Cirebon. Itu merupakan pengalaman besar yang kami dapatkan pada unit SDM dan umum. Dan pada tanggal 10 Oktober 2022 kami memutuskan untuk pindah ke unit Humas setelah 2 bulan kami lalui di unit SDM dan umum. 2 bulan berikutnya di tanggal 10 Oktober kami pindah pada unit Humas, yang dimana pada unit Humas ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan di lapangan serta di kantor. Kalau di unit SDM dan umum itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan di dalam kantor, sebaliknya di unit Humas ini double, ada kegiatan di lapangan serta ada juga kegiatan di dalam kantor. Contoh kegiatan di lapangan itu seperti di klub, dokumentasi di klub, terus habis itu pelantikan serta peresmian. Salah satu contohnya itu adalah peresmian lokomotif. Terusnya ada juga kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta api, dan lain sebagainya. Kita pun tidak hanya kegiatan lapangan saja yang kita lakukan, tetapi banyak juga kegiatan kantor yang kita lakukan seperti membuat banner, membuat poster, dan juga kita membuat broadcast ketika kegiatan lapangan sudah kita laksanakan. Di dalam unit Humas pun kita tidak hanya bekerja di dalam kota saja, tetapi kita pun pernah melakukan tour di berbagai kota. Salah satunya contoh, kita pernah berangkat ke Tegal dalam rangka EduTrip membawa rombongan SD dari Smart Auladi. Dan kedua, kita pernah ke Purwokerto untuk melakukan peresmian lokomotif. Dan ketiga, kita pernah ke Surabaya dan Bondowoso, di mana kedua kota ini itu acaranya sama, yaitu adalah peresmian museum di Bondowoso. Nah, peresmian tersebut banyak sekali kegiatan yang kita lalui ya. Salah satunya itu menonton acara bagaimana sejarah mengenai gerbong maut yang pernah terjadi di kota Bondowoso. Nah, kalau di kota Tegal ini kita membawa rombongan dari SD Smart Auladi. Kita dari tim Humas itu sebagai tim dokumentasi untuk kegiatan dari anak-anak dari SD tersebut. Selain itu, kita pun pernah membuat suatu mini vlog atau video film kecil yang kita persembahkan untuk Humas, di mana pada saat itu kita sedang melaksanakan EduTrip ke Tegal. Posisinya itu saya sebagai kameramen dan dua teman saya ini sebagai talent, di mana posisinya itu sebagai wisatawan yang ingin berpergi ke kota Tegal dengan menggunakan kereta api. Nah,
Video tersebut sudah kita sharing kepada kantor humas sebagai salah satu bentuk dari kinerja kita selama kita magang di humas. Selain itu juga kita pernah membuat poster seperti poster Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Kita pun pernah membuat suatu desain untuk kaos yang akan dilakukan untuk perjalanan trip bagi karyawan dari PT KAI. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh unit humas itu adalah sosialisasi perlintasan keselamatan di perlintasan kereta api, yang dimana sosialisasi itu pun dilaksanakan tidak hanya dari PT KAI-nya saja, tetapi dari para komunitas pecinta kereta api atau biasa kita sebut atau kita dengar dengan komunitas IRPS. Nah, komunitas IRPS ini tidak hanya untuk kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya, tapi kegiatan besar seperti trip ke Surabaya dan Bondowoso, yang dimana mereka mengajak kita sebagai anak magang untuk mengikut sertakan dalam kegiatan trip tersebut. Di kegiatan sosialisasi tersebut, kami dari pihak Kereta Api Indonesia dan juga para pecinta Kereta Api Indonesia IRPS mengedukasi masyarakat untuk tidak melanggar peraturan rambu lalu lintas yang ada di perlintasan kereta api, karena ketika para masyarakat melanggar peraturan tersebut, akibatnya itu akan sangat fatal bagi para masyarakatnya sendiri. Nah, maka dari itu kami turun langsung ke jalan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dalam melanggar peraturan rambu lalu lintas kereta apian. Di mana kegiatan tersebut kami memegang spanduk serta banner serta poster dan lain sebagainya tentang contoh-contoh bahaya melanggar peraturan rambu lalu lintas di perlintasan kereta api. Nah, biasanya di dalam kegiatan humas pun kita bekerja sama dengan media-media lainnya seperti Radar Cirebon, Abo Cirebon, dan lain sebagainya. Nah, maka hasil dari kegiatan tersebut akan dicetak melalui koran-koran, dan kami dari pihak humas akan membuat suatu clipping sebagai bukti dari kegiatan yang sudah dilakukan PT KAI dan juga humas sebagai bukti kehumasan. Nah, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya akan memberikan sedikit tayangan mengenai sejarah terjadinya gerbong maut di Bondowoso yang saya buat dengan anggota IRPS. Ini dia tayangan videonya, check it out. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno-Hatta. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.